Mengapa kita kepada Wahabi, kepada Syiah, kepada HTI dan lain-lain mengatakan sesat, mengatakan salah? Mengapa tidak toleran? Karena ada hadis, idza jatahadal hakim, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim mengeluarkan keputusan di pengadilan, lalu dia berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya dapat 2. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya dapat 1. Mengapa aliran-aliran nggak masuk ke sini? Kata para ulama, yang pahalanya 2 dan 1 ijtihad di dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih, yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2. Karenanya perbedaan antara Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu ditoleransi karena itu masalah fikih, dan banyak terjadi kasus sejak masa Rasulullah SAW memang seperti itu. Itu masalah fikih. Kalau masalah akidah konteksnya beda. Gimana konteksnya? Hadisnya beda juga kalau di dalam akidah. Kalau di dalam akidah hadisnya wasataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan yang selamat masuk surga. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat? "Ma ana alaihi ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Ini namanya ahlus sunnah wal. Nah, karenanya kelompok yang berbeda di dalam akidah gak bisa dikatakan dapat pahala, karena oleh syarat diancam masuk neraka. Berarti gak dapat pahala. Mengapa yang salah di dalam akidah itu fatal? Karena akidah itu dalilnya harus dalil qat'i. Karena dalam akidah ini harus dalil qat'i, maka ketika benar berarti itu petunjuk dan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika salah berarti itu kesesatan dan pengikut aliran sesat. Jadi konteksnya beda. Kalau usul fikih itu dalil fikih. Tadi saudara kan berbicara usul fikih. Usul fikih yang masalah fikih toleran memang kalau usul fikih. Kalau perbedaan masalah fikih kita senang, nggak ada masalah. Dan memang dalam masa-masa tertentu ulama kita mewajibkan kita pindah mazhab. Kadang menganjurkan, kadang mewajibkan. Contoh yang dianjurkan, mazhab Syafi'i ini punya wudhu kalau sentuhan laki perempuan batal. Kalau kita lagi tawaf, ya, orang Indonesia badannya kecil-kecil, orang perempuan dari Arab, dari Turki, dari India tinggi-tinggi. Kadang-kadang kalau kita ini pakai mazhab Syafi'i, setiap beberapa meter kadang tangan kita, kadang muka kita kena sentuh tangan-tangan mereka. Kalau setiap disentuh kita wudhu lagi, gak selesai-selesai, dianjurkan pindah mazhab. Dianjurkan memang enak. Ada yang wajib pindah mazhab. Contoh masalah sholat, ada orang Aceh pergi ke Medan, sampai di Medan masuk toilet, keluar dari toilet kencing lagi di celananya. Waktu sholat hampir akhir. Maka bagaimana? Apakah orang ini mengakhirkan sholatnya? Nanti sholat setelah sampai di Aceh lagi, gak boleh, haram. Atau bagaimana? Terpaksa sholat. Kata para ulama, ini wajib sholat. Sedangkan celananya yang najis tetap dipakai. Pindah mazhab ikut ulama yang mengatakan celana najis, sholatnya tetap sah. Ini namanya pindah mazhab, tapi hukumnya ini masalah fikih. Kalau masalah akidah gak bisa seperti itu, konteksnya berbeda. Karena masalah akidah ini dalilnya dari al-Qur'an. Dari al-Qur'an, saudara. Dan ahlus sunnah memang yang benar di dalam masalah ini. Banyak dalilnya ya. Setiap persoalan ahlus sunnah ini diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ahli bid'ah yang paling kuat itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalah dengan ahlus sunnah itu.
digulung. Akhirnya setelah abad ke-7 Mu'tazilah itu gak ada. Karena dalam perdebatan ada ulama kita namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau orang Mu'tazilah mentakrir, menjelaskan dalil-dalil mereka, Imam Ar-Razi gak menyalahkan. Tapi bagaimana? Dibantu dibuatkan dalil yang lebih kuat. Beliau kalau debat dengan Mu'tazilah, kata beliau, kamu jangan membuat dalil seperti itu, gak kuat itu. Ginilah dalil kamu yang kuat. Mu'tazilah kabur. Setelah dibuatkan dalil yang lebih kuat, apa? Oleh beliau dipatahkan semua. Tapi ini saya bisa mematahkan walaupun lebih kuat. Akhirnya apa? Kata ulama Mu'tazilah kepada jamaahnya, kamu jangan terpengaruh sama orang ini. Orang ini oleh Allah memang diberi kemampuan memperkuat dalil kamu lalu mematahkan. Jadi karena orang ini pinter aja katanya, bukan karena akidah kamu salah. Ini kata ulama Mu'tazilah. Tapi lama-lama ulamanya ditinggalkan oleh jamaahnya. Karena jamaahnya juga berpikir. Artinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah, dalilnya selalu diberi kemenangan oleh Allah. Ini masalah ini. Kemudian masalah tadi, mengapa kita membicarakan mana dalilnya? Yang kita bicarakan Wahabi. Karena Wahabi sering kali tanya mana dalilnya. Mereka gak belajar. Kalau pelajar ya harus tanya dalilnya lalu dipelajari. Kalau masalah kaidah al-aslu fil ibadah al-butlan, asal dalam kaidah adalah batal illa ma dallat dalil ala sihhati. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kesahannya. Di usul fikih tidak ada. Itu usul fikihnya Wahabi. Saya ini dosen usul fikih saudara. Dan saya dosen perbandingan mazhab. Cuma sering keluyuran kemana-mana. Jadi kalau kaidah fikih atau kaidah dalam usul fikih, saya tahu Wahabi suka bikin. Tapi di kaidah ulama dulu gak ada bikinan Wahabi sekarang memang. Kita gak mau kaidah-kaidah yang gak jelas, gak mau. Harus jelas. Itu kaidah yang kedua. Yang kita harus tahulah dalilnya. Agar kita ini mantap mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal